Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permata Septia dengan NIM 230600037. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi bab 13 mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara preposisi yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Hipotesis sebenarnya disusun berdasarkan data. Akan tetapi, karena data tersebut dihasilkan dari sampel yang mempunyai probabilitas, sehingga hasilnya bisa saja benar atau salah. Oleh karena itu, sebuah hipotesis sebelum menjadi keputusan haruslah diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data observasi. Pada pengujian hipotesis sampel besar, kita akan membahas mengenai pengertian teori dan kegunaan pendugaan, prosedur penggunaan hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui definisi dari hipotesis. Menurut Good and Scottish 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Kerliger pada tahun 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, menurut Line pada tahun 2007 mendefinisikan hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir, pada tahun 1988, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, sederhana dan dapat diuji. Dan yang keempat, dapat menerangkan fakta-fakta dengan baik. Berikut beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan suatu parameter. Pertama, rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Yang kedua, rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Yang ketiga, rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%. Keempat, produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Yang kelima, hasil investasi reksadana saham lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi.
Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Suatu hipotesis seperti rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 10,5% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik, baik menerima atau menolak, tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa suatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat digambarkan. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Definisi hipotesis 0 adalah hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis 0 atau hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut tingkat risiko yang dapat didefinisikan. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik. Alat uji statistik, uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Uji statistik adalah suatu untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji X kuadrat. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut dengan nilai kritis. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan apakah menerima H0 atau menolak A0 dan menerima H1. Langkah kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0. Dan keputusannya adalah menolak A0 dan menerima H1.
Merumuskan hipotesis. Hipotesis nol. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol selalu ada implikasi tidak ada beda, dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara dengan atau dinyatakan dalam bentuk tidak mempengaruhi atau juga sama dengan. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis nol mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis nol selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan. Seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Yang selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Taraf nyata dilambangkan dengan A, di mana A sama dengan 1 dikurang C. Ingat bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka A sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai A. Besar kecilnya nilai A tergantung pada beberapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan C dan semakin kecil taraf nyata, maka akan semakin baik. Kebiasaan umum yang dipakai untuk dunia kedokteran dan teknik adalah taraf nyata A 1% atau tingkat keyakinan 99%. Sedangkan untuk pertanian dan ekonomi, taraf nyatanya adalah 5%, serta ilmu-ilmu sosial 10%. Namun demikian, sangat dimungkinkan untuk membuat taraf nyata lain sesuai dengan tujuan penelitian. Menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Pada bagian ini akan dibahas uji Z, sedang uji yang lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam uji Z, nilai Z diperoleh dari rumus sebagai berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu per SX, di mana Z nilai Z, X bar rata-rata hitung sampel, mu rata-rata hitung populasi, SX standar error sampel, di mana SX sama dengan sigma per akar N. Apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pada langkah keempat dari prosedur pengujian hipotesis, sudah disinggung pengujian satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah
adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja. Oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 pada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kiri dan kanan. Oleh karena mempunyai dua arah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan setengah A. Dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z setengah A. Perhatikan pada dua gambar berikut. Yang pertama, yaitu daerah keputusan uji satu arah. Daerah penolakan H0 ada di sebelah kanan untuk tanda lebih kecil sama dengan. Sedangkan pada gambar kedua, daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri untuk tanda lebih besar sama dengan. Nilai ZA sama dengan 0,05 adalah 1,65. Pada gambar pertama, apabila uji statistik mempunyai nilai di bawah 1,65, maka H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Pada gambar kedua, apabila uji statistik mempunyai nilai lebih besar dari min 1,65, maka H0 juga diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Pengujian dua arah atau two-tailed test biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada nilai hipotesis dan tidak sama dengan pada nilai hipotesis alternatif. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua arah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A. Nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah A. Contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 mu lebih kecil atau sama 10,5. H1 mu lebih besar 10,5. Untuk tanda lebih kecil sama pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 mu PA dikurang P1 lebih besar sama 0. H1 mu PA kurang mu P1 kecil dari 0. Untuk tanda lebih besar sama pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Yang dimana gambarnya seperti yang tadi.
Daerah keputusan untuk uji satu arah one tile test dengan taraf nyata A 5%. Gambar A, A0 mu X lebih kecil sama 10,5, H1 mu X lebih besar 10,5. Gambar B, H0 mu PA dikurang mu PI, P1 lebih besar atau sama 0. H1 mu PA dikurang mu PI lebih kecil dari 0. Perhatikan pada gambar A. Daerah penolakan 0 ada di sebelah kanan untuk tanda lebih kecil sama dengan. Sedangkan pada gambar B, daerah penolakan 0 ada di sebelah kiri untuk tanda lebih besar sama dengan. Nilai ZA sama dengan 0,05 adalah 1,65. Pada gambar A, apabila uji statistik mempunyai nilai di bawah 1,65, maka H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Pada gambar B, apabila uji statistik mempunyai nilai lebih besar dari min 1,65, maka H0 juga diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 10,5%. H1 mu tidak sama dengan 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 B sama dengan 0, H1 B tidak sama dengan 0. Contoh pengujian dua arah. Dengan menggunakan taraf nyata A sama dengan 0,05 dan karena daerah penolakan H0 ada 2, maka masing-masing daerah mempunyai luas A per 2. Sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Luas A per 2 sama dengan 0,025 untuk penolakan H0, maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai Z dengan probabilitas 0,4750 adalah 1,96. Berikut adalah gambar daerah penerimaan H0. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada tiga hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu A. Proses pengujian hipotesis, di mana pengujinya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang B, yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi.
Serta C. Sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar diharapkan akan mendeteksi distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji Z. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%, nilai ini merupakan hipotesis nol. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 10,5%, H1 mu sama dengan 10,5%. H1 mu tidak sama dengan 10,5%. Terjadi kesalahan pada PPT ini. Apabila melihat tanda sama dan tidak sama pada perumusan hipotesis tersebut, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain, taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z A per 2 sama dengan A per 2 dikurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%. Rata-rata sampel 16,32%. Dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel. Dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N. Sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per Sx sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N sama dengan 16,32 dikurang 10,5 per 10,46 per akar 30. Sama dengan 5,82 per 1,96. Di mana hasilnya 3,06. Langkah keempat itu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Dapat dilihat di mana daerah penolakan 0 terletak
di sebelah kanan dan kiri. Yang tidak menolak A0 terletak pada 0,95. Daerah penolakan H0 0,025. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak A0 dan menerima H1. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Menguji hipotesis proporsi sampel besar. Pengujian hipotesis proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam uji Z untuk proporsi. Rumus uji Z untuk proporsi adalah sebagai berikut. Z sama dengan P kecil dikurang P per akar P1 dikurang P per N, di mana Z nilai uji Z, P proporsi sampel, P besar proporsi populasi, N yaitu jumlah sampel. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi populasi sama atau tidak. Dua populasi sama atau tidak. Apakah hasil investasi antara perbankan dan reksadana sama? Apakah harga penawaran dua perusahaan sama? Apakah kinerja keuangan dua perusahaan sama atau tidak? Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal. Atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30, biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Di mana rumusnya standar deviasi X1 dikurang X2 sama dengan akar standar deviasi selisih dua populasi kuadrat 1 per N1 ditambah standar deviasi selisih selisih dua populasi kuadrat 2 per N2, di mana standar deviasi selisih dua populasi, standar deviasi populasi 1, standar deviasi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah populasi pada populasi 2. Rumus nilai uji statistik Z. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per S X1 dikurang X2. Di mana Z nilai uji statistik X bar 1 dikurang X bar 2, selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2,
Mu 1 dikurang Mu 2 selisih 2 rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. X1 dikurang X2 standar deviasi selisih 2 populasi. Standar deviasi selisih 2 sampel sebagai berikut, di mana rumusnya X1 dikurang X2 sama dengan akar S kuadrat 1 dikurang N dibagi N1 ditambah S kuadrat 2 per N2, di mana X1 dikurang X2 standar deviasi selisih 2 sampel, S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1, 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2, 1 dikurang P2 dibagi N2. Di mana SP1 dikurang P2 standar deviasi selisih 2 proporsi populasi, P1 proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 dikurang P2 per S P1 dikurang P2. Di mana Z nilai uji statistik selisih 2 proporsi populasi, P1 dikurang P2 selisih 2 proporsi sampel 1 dan sampel 2, P besar 1 dikurang P besar 2 selisih 2 proporsi populasi 1 dan populasi 2, SP1 dikurang P2 standar deviasi selisih 2 proporsi populasi. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu SP1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikurang P per N1 dikurang 1 ditambah P1 dikurang P per N2 dikurang 1. Di mana P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2, X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda, tergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif, sekaligus dampak negatifnya. Salah satu buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya, cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan
orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 P1 dikurang P2 tidak sama dengan 5. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z A per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 per 2 sama dengan 0,4750 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 dibagi 350, hasilnya 0,43. X2 205, N2 sama dengan 400. P2 sama dengan 2,5 dibagi 400 sama dengan 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 sama dengan min 0,07. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 150 ditambah 205 per 350 ditambah 400 sama dengan 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi SP1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikurang P per N1 dikurang 1 ditambah P1 dikurang P per N2 dikurang 1 sama dengan akar 0,473 1 dikurang 0,473 per 350 dikurang 1 ditambah 0,473 1 dikurang 0,473 per 400 dikurang 1 SP dikurang P1 SP1 dikurang P2 akar 0,00714 ditambah 0,000625 sama dengan 0,0366. Nilai uji statistik Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 per SP1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 per 0,0366 sama dengan min 2,294. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai Z sama dengan 1,96. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96, sedang nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dengan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda.
Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis kesalahan 1 dan 2. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan H0 menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Di mana keputusan situasi terima H0, keputusan tepat 1 dikurang A. H0 salah, kesalahan jenis 1. Situasi keputusan tolak H0, H0 benar, kesalahan jenis 1A. H0 salah, keputusan tepat. Baiklah, hanya di situ materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.